Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini Senin 2 Januari 2022, hari kedua di tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023. Ini suatu kesempatan baik untuk mulai menata diri di tahun 2023 ini agar apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan sungguh-sungguh tercapai di tahun ini. Dan bacaan kitab suci pada hari ini menyodorkan kepada kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 yang melukiskan tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis di seberang Sungai Yordan di daerah Betania. Dan ketika dia sementara membaptis, datanglah utusan orang-orang Yahudi, yaitu beberapa imam dan orang Lewi, bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Tapi Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Karena kami harus memberi jawab kepada orang yang mengutus kami. "Apakah engkau Elia?" Dan Yohanes katakan, "Bukan." "Apakah engkau nabi yang akan datang?" Mereka katakan, Yohanes katakan, "Bukan." "Lalu siapakah engkau?" Dan di sini Yohanes menyatakan kepada orang-orang Yahudi atau utusan-utusan itu bahwa dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ini suatu ungkapan yang menunjuk kepada Yesus, Firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah yang menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dia ada bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak mengenalnya. Yohanes Pembaptis juga katakan bahwa dialah terang itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia, tidak mengenal dia. Saudara, Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, yang kita rayakan dalam hari raya Natal, dia lahir sebagai manusia. Manusia biasa seperti kita, tapi dia adalah Allah yang tidak kita kenal. Dan ini mengungkapkan juga gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap orang, sesama manusia. Jangan-jangan anggota keluarga kita adalah tanda kehadiran Tuhan, dia yang tidak kita kenal. Jangan-jangan saudara-saudari tetangga-tetangga kita, mereka yang dekat dengan kita, sebagai dia yang tidak kita kenal. Karena memang Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita, kalau kita tidak peka untuk melihat kemuliaannya, kita tidak akan mengenal dia. Kita tidak peka untuk melihat kasihnya, mengalami kasihnya, kita tidak akan pernah mengenal dia. Dan dia sendiri katakan, "Tinggallah dalam kasihku. Ketika kamu ada bersama-sama dengan aku, kamu mengenal aku lebih daripada orang-orang lain." Maka ketika kita ada bersama dengan Yesus, disitulah kita mengalami kasih-Nya. Kasih Yesus yang senantiasa menghadirkan Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Dan semoga kasih ini juga kita miliki. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih Yesus,
Di situ kita tinggal di dalam Allah. Di situ juga sukacita kita menjadi sempurna. Tahun 2023 ini menjadi kesempatan emas, kesempatan berharga bagi kita untuk tinggal di dalam kasih Yesus, untuk belajar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan juga jangan sampai di akhir tahun ini juga dikatakan kepada kita, dia yang ada di tengah-tengah kamu tidak kamu kenal. Semoga kita mengenal Yesus di tahun 2023 dalam diri sesama kita, dalam diri lingkungan hidup di sekitar kita, dalam kasih dan kebaikan yang nyata yang kita ungkapkan kepada setiap orang, mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Allah beserta kami, Immanuel, dalam diri Yesus Kristus putramu, yang lahir dan menjadi manusia sama dengan kami. Kami bersyukur karena di tahun yang baru ini kami boleh mengalami kasih-Mu. Di awal tahun ini Engkau memberikan kami firman yang mengingatkan kami untuk tinggal dalam kasih-Mu, agar kami dapat mengenal Engkau, kami dapat mengenal Yesus putramu, dan kami juga dapat mengalami kehadiran Roh Kudus-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Semoga di tahun 2023 ini juga berkat kehadiran-Mu yang menyelamatkan, berkat kehadiran-Mu yang membahagiakan, menggembirakan, berkat kehadiran-Mu yang meneguhkan, kami senantiasa mengalami sukacita di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat, di dalam susah maupun senang, di dalam situasi apapun. Semoga kami mengenal Yesus putramu yang hadir di tengah-tengah kami dalam kasih. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung pewartaan melalui channel ini dalam renungan 1 menit. Dan bagi saudara-saudara yang ingin untuk memasukkan wujud-wujud doa, silahkan menuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang ingin membagikan renungan ini kepada sama saudara kita yang lain, silahkan. Semoga itu juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.